Nah memang sih, kemarin ketika PAN mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu ya menimbulkan tanda tanya besar dan juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena apa? Karena ada statement dari Pak Zulkifli Hasan, yaitu kita maunya menang, tidak mau kalah berkali-kali. Kita tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo. Nah, tiba-tiba Pak Zulkifli Hasan mendukung Pak Prabowo Subianto. Ini merupakan suatu yang sangat mengejutkan sekali. Nah, apakah Pak Zulkifli Hasan terlalu tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo, akhirnya mendukung Pak Prabowo? Itu juga ada yang mempertanyakan hal tersebut. Saking lurusnya dan tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo, ternyata mendukung Pak Prabowo Subianto. Apakah itu juga ada suruhan dari Presiden Joko Widodo? Walaupun sih Pak Zulkifli Hasan menyebut ini adalah murni, bukan suruhan dari Presiden Joko Widodo, yaitu PAN dan juga Golkar PKB itu murni, bukan adanya desakan dari manapun ketika PAN dan juga Golkar mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi lumrah kan ketika di sini yaitu Ketua DPD PAN Cirebon yaitu tolak ikuti Ketua Umum Zulkifli Hasan yaitu mendukung Prabowo Subianto. Ya memang sih pada waktu kemarin memang ya kita lihat PAN seolah-olah yaitu tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo. Artinya itu akan merapat ke PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Tetapi kenyataannya di sini kemarin diputuskan PAN sudah mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di sini bahkan ada berita dari Jabar Tribun News. Siap dipecat Ketua DPD PAN Cirebon tolak ikuti Ketua Umum Zulkifli Hasan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli. Mereka kapok tidak mau berkali-kali kalah dalam Pilpres. Siap dipecat Ketua DPD PAN Cirebon tolak ikuti Ketua Umum Zulkifli Hasan. Tetap dukung Ganjar Pranowo. Nah dari sini bahkan juga Ganjar Pranowo ketika PAN dan juga Golkar PKB mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 juga menanggapi santai. Seperti ini videonya. Suasananya masih sangat cair sekali, jadi menurut saya itu biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 waktu tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya. Jadi di sini Pak Ganjar Pranowo bahkan juga menanggapi santai soal gabungnya PAN dan juga Golkar mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya, bahkan juga Pak Ganjar teringat pada Pilpres 2014 yang lalu, di mana partai semua berbondong-bondong mendukung Prabowo Subianto. Tetapi apalah daya, yaitu rakyat terlebih, yaitu justru memilih Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin di Indonesia untuk 5 tahun ke depan dan bahkan juga dipilih lagi hingga 2 periode. Jadi menurut saya jangan mengulangi kesalahan yang sama ya, yaitu pada Pilpres 2024 bukan kekuatan partai yang menentukan untuk Capres 2024. Untuk pemilihan presiden pun yaitu bukan kekuatan partai tetapi kekuatan rakyat. Ini merupakan sangat beda sekali ya dengan pemilihan calon legislatif, di mana calon legislatif itu ya ada kekuatan parpol lah. Tetapi di sini sangat beda sekali karena masyarakat itu lebih memilih figur seorang calon pemimpin daripada partai koalisi yang gemuk. Jadi di sini sangat beda sekali lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Yang asik itu Ganjar menjawab gabungnya Golkar dan PAN ke Gerindra dengan santai dan pakai baju gambar Jokowi. Dejavu tahun 2014. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa sih? Yaitu di sini ketika Ketua DPD PAN Cirebon tolak ikuti Ketua Zulkifli Hasan dan bahkan juga siap dipecat. Di sini dari Arif Eka Atmaja. Ini hanya satu dari 400 lebih DPD PAN se-Indonesia. Ya jelas lah, kader yang tolol gabung ke orang yang salah pula, musibah di atas musibah. What about Kang Bima Arya, still Ganjar or yang waras tidak akan terbawa arus godaan. Sekali Ganjar tetap Ganjar. Pendukung GP akan stres berat pada waktunya. Wah nanti ada revolusi di internal nih. Buzzer makin panik. PSI di rombengannya Prabowo ya seperti itulah. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih ketika Ganjar Pranowo mengomentari santai di sini. Di sini dari Sarung Teles. Sementara itu ada yang mau dompleng majelisan bang, tapi yang didomplengi ogah. Keterangan
piye Pak? Mau isuk tandane wis dipasang ya? Wah belum tahu saya kenapa yo. Wah lah tak kira retisik cerak apa itu. Karena akan ada capres Pak Anies yang akan datang. Jadi Gus Yusuf nggak mau, ndak malah digoreng-goreng nanti beritanya. Ini partai pada Menteri Pak Jokowi jadi satu koalisi. Pak Jokowi sebenarnya kemana? Gaspol. Ya memang sangat keren sekali ya. Besok perpolitikan menjelang Pilpres 2024 pasti juga akan ada kejutan-kejutan. Di sini bahkan juga Anies Baswedan juga mengomentari yaitu Golkar PAN dukung Prabowo Subianto. Di sini Anies mengatakan Golkar dan PAN sejak dulu bukan bagian dari KPP. Pihaknya mengatakan menghormati pilihan Golkar dan juga PAN bergabung mendukung baca pres Prabowo Subianto. Kan memang dari dulu bukan bagian dari koalisi kami. Jadi kami menghormati. Bahkan dulu namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Sudah ada sebelum kami KPP ada. Jadi tidak ada yang baru, kata Anies Baswedan saat ditemui saat berkunjung di rumah Dalang di Dukuh Kelayutan, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali pada Minggu 13 Agustus. Anies menyebut Koalisi Indonesia Bersatu KIB sudah ada sejak sebelum KPP yang mengusungnya ada. Oleh karena itu menurutnya tidak ada yang baru dalam koalisi itu. Sebagai informasi, Partai Golkar dan PAN hari ini telah resmi mendeklarasikan dukungan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dukungan kepada Prabowo ini disampaikan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada 13 Agustus 2023 yang lalu. Tetapi di sini tiba-tiba ada berita seperti ini, yaitu siap dipecat Ketua DPD PAN Cirebon tolak ikuti Ketua Umum Zulkifli Hasan. Bahkan di sini juga Ganjar dikeroyok, juga trending topik di Twitter ya di sini. Memang semuanya teringat pada Pilpres 2014 yang lalu, di mana Pak Prabowo juga didukung oleh parpol-parpol jumbo. Tetapi kenyataannya juga dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 dan juga 2019. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Habib Slow. Tinggal nunggu Partai Umat putar arah, tanda-tandanya sudah kelihatan reunian alumni 2014. Bidadari seperti Ratna Sarumpait, Nino Warisman sebentar lagi merapat. Walau Ganjar dikeroyok, dilemahkan dari dalam dan luar sepertinya tidak gentar. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah dan masih banyak lagi di sini. Ketika trending di Twitter Ganjar dikeroyok. Nah di sini Ganjar tak gendar dikeroyok partai-partai besar. Ganjar mirip Jokowi, jadi jangan heran pendukung mereka juga sama. Dikeroyok pendukung Orba, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung Cikeas, pendukung HTI, pendukung FPI. Kami tidak pernah gentar dan tidak pernah takut. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus Miduk 17 dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya semoga sajalah pada Pilpres 2024 besok semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan jujur dan adil.